terpaksa dicoret. Jadi mungkin itu kalau sudah mentok upaya yang akan kami lakukan revisi terbatas. Dan ini sudah mulai diwacanakan oleh Pak Direktur. Akan dilaporkan kepada Pak Menteri. Pak Rusman terkait dengan bantuan Sarpras ya Pak. Kita sama-sama berupaya Pak. Saya ingat persis tahun berapa Pak Irwan kemarin tuh yang kita coba usulkan kembali kalau enggak salah. Desember 2020 Pak. Kita usulkan kembali waktu itu sudah ditandatangani oleh Pak Menteri ya ke Menteri Keuangan dan Bappenas tidak hanya untuk Pol PP tapi untuk damkar dan bencana. Itu kalau enggak salah kebutuhannya di dalam surat itu setelah dihitung-hitung kurang lebih 700 lah ya. Tapi kan 19 Desember 2019 Pak. Sorry. Tapi siapa yang sangka tiba-tiba mulai bulan 2, bulan 3 COVID ini melanda kita. Itu rinci Pak, surat Pak Menteri ditantangani Pak Tito waktu itu. Kebutuhan untuk Pol PP berdasarkan usulan Pak. Usulan yang Bapak Ibu sampaikan. Yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas itu adalah dasarnya usulan yang disampaikan oleh daerah. Kami ada rekapitulasinya. Tapi siapa yang sangka tiba-tiba bulan 2 mulai Pak, yang kejadian COVID pertama di Bogor melanda kita. Sehingga prioritas pemerintah terkait dengan anggaran difokuskan untuk COVID. Tapi kita akan ulangi lagi. Ulangi dalam arti kita usulkan kembali. Tapi lagi-lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, usulan yang kami sampaikan itu dasarnya usulan dari Bapak Ibu. Jadi sebagai landasan kami lampirkan nanti usulan Bapak Ibu dan kebutuhan anggarannya. Itu Pak Rusman ya. Pak Fajar terakhir dari Kabid Tibum Kabupaten Gorontalo Utara ya Pak. Pak Fajar mana tadi? Gorontalo Utara kalau enggak salah hijau masih Pak ya. Berapa, karena saya masuk ke grup Gorontalo nih Pak. Ke grup Satpol PP Gorontalo itu Gorontalo Utara sepertinya zona hijau terus. Benar yang Bapak sampaikan, memang perencanaan ini aspek awal Pak yang harus dilakukan. Kami sepakat Pak, walaupun dalam prakteknya ini kita jadikan tantangan Pak. Kalau bahasa Pak Fajar tadi belum chemistry-nya belum ketemu antara eksekutif dengan legislatif. Itu yang kami sampaikan Pak. Setiap tahun tuh kami mengirimkan surat. Nah, mudah-mudahan surat itu sampai kepada DPRD. Kami ingatkan dan kami juga berharap Bapak Ibu itu selalu menyampaikan Pak, telahan Pak. Jangan takut-takut kepada DPRD, sampaikan bahwa yang Bapak Ibu emban itu adalah urusan wajib pelayanan dasar. Ini bukan kata Pak Rusman, bukan kata Pak Kasat, tapi kata undang-undang. Di atas undang-undang itu enggak ada lagi kecuali undang-undang dasar. Kalau undang-undang saja sudah tidak dipenuhi ya, saya juga enggak bisa ngomong apa-apa nih. Undang-undang mengamanatkan pasal 18 Undang-Undang 23, pemerintah daerah memprioritaskan penganggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar. Memang bahasanya prioritas. Yang kita inginkan kan, yang Pak Rusman inginkan, yang Bapak Ibu inginkan adalah minimal persentase. Kan begitu supaya clear. Dan kalau bisa ini diterjemahkan langsung di dalam Permendagri Pedoman Penyusunan APBD tiap tahun. Kan ini yang menjadi dasar nih oleh kawan-kawan Bapeda, kawan-kawan TAPD. Nah ini yang perlu. Kalau Bapak Ibu, kalau tahun ini memang kabupaten kota tidak kita ikutkan Pak HUT Satpol PP yang karena kondisi pandemi COVID, sesuai arahan Pak Menteri itu yang dihadirkan adalah Kasatpol PP Provinsi. Salah satu butir berita acara Pak itu adalah yang Bapak sampaikan, menerbitkan regulasi atau kebijakan terkait dengan besaran minimal persentase. Saya lupa apakah minimal persentase dari APBD atau PAD. Karena perhitungannya pasti beda nanti Pak. Dan itu sudah kita laporkan kepada Pak Menteri.
sekitar 2 atau 3 minggu lalu, ini internal kita Pak ya, tiba-tiba saya dipanggil oleh salah satu direktur di keuangan daerah yang bertugas menyiapkan regulasi perencanaan anggaran daerah. Pak, kami sedang menyusun besaran minimal persentase untuk Trantibum Linmas katanya. Dan kalau kita sudah punya formulanya, karena kan ini dasarnya formula Pak, menentukan 1% kah 2% harus ada dasarnya. Apalagi Pak Menteri itu detail, teknis Pak. Sedikit aja ditanya, dasar Anda apa satu? Kalau kita tidak punya jawaban gelagapan, mati kita Pak. Itu informasi terakhir. Dan ketika sudah masuk perhitungan teknis formula, kita nanti akan bersama-sama, ini info yang kami terima. Mudah-mudahan Pak. Karena ini yang kami selalu sampaikan kepada kawan-kawan di Dijen Keuangan Daerah. Bisa tidak sih, walaupun di undang-undang, di PP tidak mengatakan besaran minimal seperti kesehatan, pendidikan 20-10, kan itu diatur di dalam undang-undang mereka Pak. Undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, bisa tidak diatur di dalam Permendagri pedoman penyusunan APBD, tiap tahun kan diterbitkan oleh keuangan daerah. Pada prinsipnya bisa katanya, tapi Bapak harus punya dasar. Dasar usulannya apa? Dasar perhitungannya apa? Kenapa Banten mendapat Pak? Banten itu setiap tahun 0,68% dari APBD. Makanya anggaran Satpol PP Provinsi Banten rata-rata itu di atas 80 M setiap tahun. Karena rupanya mereka atur di dalam Perda Trantibum Linmas mereka. Di situ sudah disebutkan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Trantibum Linmas minimal sekian persen dari. Itu di Perda mereka disebutkan. Sehingga mudah-mudahan Pak ya, ini kan upaya yang kita lakukan. Keinginan Bapak, Ibu, keinginan kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang mengampu 3 suburusan ini bisa kita realisasikan. Ketika ini dia realisasikan bukan bicara Pol PP aja Pak, tapi bicara damkar, bicara bencana. Karena urusan Trantibum Linmas ini mencakup 3 suburusan itu. Terkait dengan sepertinya itu ya Pak Rusman ya, ini upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, ketika kami nanti sampai ke tahap itu, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu itu bersama-sama membahas, karena kondisi, situasi daerah masing-masing beda. Tapi kita mencoba merumuskan formula dasar untuk penerapan minimal persentase Pak. Karena yang tahu Bapak Ibu, mungkin di Provinsi Gorontalo indikator perhitungannya beda dengan provinsi-provinsi di daerah Jawa. Nah kalau kita tidak mampu nanti berkumpul, berkomunikasi, berdiskusi untuk merumuskan itu, ya piye. Itu kira-kira Pak. Ini gambaran yang kami coba rencanakan, termasuk di luar regulasi-regulasi lain sebagai amanat PP 16. Mungkin itu Bu Ida yang bisa kami berikan tanggapan. Terima kasih Pak Beni atas penjelasannya. Izin Bapak Ibu yang ada di Hotel Luminor, saya mau kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang masih bergabung secara online. Mungkin ada mohon izin Bu, saya dari Kota Mobagu. Dari mana Pak? Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Baik Pak, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Chandra Kurniawan Wahid, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mohon izin Pak Beni, pertanyaan saya pertama, barangkali mohon informasi juga, bagaimana tentang Permendagri nomor 60 tahun 2012 yang sebagai pedoman perhitungan jumlah Pol PP. Apakah Permendagri itu masih relevan dengan perkembangan aturan PP tentang manajemen PNS dan manajemen PPK? Karena kami butuh sandaran aturan untuk mempertahankan jumlah tenaga harian lepas
atau di daerah lain disebut dengan tenaga kontrak, di tengah-tengah refocusing. Sudah tidak tahu lagi daerah mau refocusing yang mana, akhirnya disasarlah para THL yang menjadi ujung tombak kita semua. Kita harus jujur bahwa kita tidak ada apa-apanya, apalagi kita sebagai Satpol PP yang sangat berharap pada anak-anak THL, tenaga kontrak. Jadi mohon informasi Pak Beni bagaimana dengan relevansi PP nomor 60 2012 dengan perkembangan ini aturan yang ada. Kami butuh sandaran dasar perhitungan jumlah Pol PP dalam satu daerah itu bagaimana. Kemudian Pak Beni, dalam PP 16 tahun 2018 ada pada pasal 8 diamanatkan bahwa di situ SOP dan kode etik akan diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Boleh kita hitung bersama bahwa PP 16 lahir tahun 2018, hari ini kita masuk pada 2021. Bagaimana dengan nasib draft barangkali Permendagri yang mengatur SOP yang walaupun barangkali kita semua ini di daerah sudah punya SOP, namun SOP yang masih memakai PP yang lama. Kita kan hari ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi bagi kami mohon info bagaimana tentang SOP Permendagri tentang SOP dan tentang kode etik, yang mana kode etik ini juga penting sehingga dapat mengikat kaki dan tangan pikiran kita supaya dan anak-anak THL supaya tidak keluar dari nilai-nilai idealisme Polisi Pamung Praja. Yang ketiga, pada Permendagri 17 tahun 2019 yang mengatur tentang sarana prasarana penghargaan, kiranya Pak Beni kaitannya dengan revisi Permendagri 121 Trantibun Linmas, itu kiranya untuk Permendagri 17 ini bisa diatur lagi. Kira-kira di saya, di Kota Mobagu itu ada 4 kecamatan, 15 desa, 18 kelurahan. Itu kira-kira idealnya dalam daerah saya itu dengan jumlah yang tadi itu bisa ini kaitannya ketika kita mau berargumen dengan Bapeda. Kita butuh ranmor roda 2 sekian. Apa dasarnya? Karena kebetulan diatur dirinci di Permendagri 17 ini. Kalau Kota Mobagu dengan keadaan wilayah seperti ini idealnya ranmor minimal sekian. Truk idealnya sekian, mobil patroli idealnya sekian. Itu kiranya Pak Beni supaya jalan kita di cover juga dengan Permendagri sehingga tidak dianggap teman-teman Bapeda itu bahwa kita mencoba-coba mengarang-arang saja bahwa Kota Mobagu butuh sekian ranmor, sekian kendaraan roda 4. Kemudian keempat Pak Beni, yang keempat ini untuk teman-teman Ditjen Bangda. Yang keempat ini teman-teman Ditjen Bangda. Sebentar ya. Ya baik, izin untuk teman-teman Ditjen Bangda. Tadi sudah jelas kita dengar dari Pak Beni bahwa kemungkinan Permendagri 4 Permendagri yang ada akan diubah ini akan efektif per 2022. Sehingga kami mohon kepada teman-teman Ditjen Bangda kaitannya dengan pengisian SPM untuk pertanggungjawaban 2021 yang sementara kita jalankan sekarang ini tetap akan menimbulkan kerancuan. Karena sekarang kita tahu bersama bahwa sementara dilakukan revisi terhadap 4 Permendagri ini yang akan tadi Pak Beni bilang akan efektif 2022. Artinya kami daerah memohon kiranya kami tidak ditekan dengan untuk mencerna yang sudah jelas rancu ketika Permendagrinya sementara disusun, direvisi. Berharapnya kami 2021 ini sudah bisa menyesuaikan dengan Permendagri baru. Tapi kalau memang pecahnya nanti 2022, ya kami mohon juga dari teman-teman Ditjen Bangda untuk kiranya aplikasi itu juga dapat menyesuaikan. Dan terakhir, yang kelima, mohon kepada teman-teman yang menghadiri langsung rakor di Jakarta, kiranya insya Allah besok pada penutupan
bisa merumuskan rekomendasi atau hal-hal yang bisa menjadi penguatan kita bersama, sehingga rekomendasi atau catatan tersebut dapat juga kami dapatkan di daerah, sehingga itu bisa menjadi pegangan kami. Nanti kita berhadapan dengan TAPD maupun teman-teman Bapeda dan teman-teman dari keuangan. Demikian kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, dengan Pak siapa Pak? Chandra dari Oh, Kota Mobagu, Sulawesi baik. Utara. Baik, terima Izin, kasih Bu. Pak Chandra. Izin, Bu. Iya Pak, silakan Izin, Pak. Bu. Dari Ya, mana Pak? ya, saya Akbar dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Akbar dari Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah, Bu. Baik Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu moderator dan Bapak pemateri yang kami hormati, serta semua peserta rapat koordinasi yang sama berbahagia. Kalau saya menyimak dari kemarin, apalagi sudah masuk pada hari ini, yang fokus kita bahas itu memang tentang SPM. Cuma salah satu hal yang saya ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan yang ada di wilayah dan yang ada di OPD saya sekarang, bahwa SPM ini bisa tercapai kalau perencanaannya bagus. Jadi ini yang perlu saya tekankan di sini. Bila perlu bisa dari kementerian bisa mengadakan BIMTEK tentang penyusunan program perencanaan khusus Satpol PP. Terus terang saja, untuk RPJMD kemarin, Sulawesi Tengah, indikator-indikator dalam penyusunan program itu memang kita di Satpol PP Sulawesi Tengah itu mengambang. Dan itu sudah terbukti dari evaluasi yang beberapa saat ini kita laksanakan. Jadi kalau saya menilai semua bisa terlaksana tentang penerapan SPM mutu SPM itu kalau memang program yang ada di OPD terutama Satpol PP itu bisa include semua. Begitu. Jadi apa yang kita programkan itu istilahnya begini, Bu. Orang program di Satpol PP itu betul-betul mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang kelemahan SDM kita. SDM kita di bagian program Satpol PP yang tidak mengerti bagaimana hitungannya jumlah Satpol PP, bagaimana hitungannya SPM, bagaimana hitungannya kendaraan, itu kan ada semua aturannya. Nah, ini kalau program yang membidangi di program dalam OPD Satpol PP ini orang yang dari pindahan dari pariwisata, dari perikanan, mana dia ngerti. Nah, ini salah satu. Ini salah satu juga kelemahan tidak tercapainya SPM Teranti Ibu Dimas di bagian Satpol PP ini. Nah, kemudian yang kedua, Bu, yang terakhir. Kalau bisa barangkali dibuatkan rekomendasi dari pihak yang berkepentingan, terutama yang dari pusat, supaya mengenai mutasi-mutasi pejabat itu yang ada di daerah dikhususkan untuk Satpol PP, supaya pejabat yang dimutasi itu betul-betul mengerti apa tugasnya Satpol PP itu sebenarnya. Nah, pejabat yang dimutasi Satpol PP di daerah ini kan sebagai ajang apa ya? Ada pejabat yang bermasalah di OPD lain dipindahkan Satpol PP. Ada pejabat bermasalah di OPD lain pindah lagi ke Satpol PP. Datang kemarin tetap kelakuan yang sama. Nah, ini yang susah. Jadi memang untuk mengangkat kita Satpol PP ini untuk keadaan sekarang masih ya, kalau saya menganggap harus mulai dari nol lagi. Kita sudah panjang lebar ke SPM sampai perhitungan ada tim-tim apanya semua. Tapi kalau programnya susah untuk menyusun programnya, orang SDM-nya tidak bisa, susah. Jadi ini mohon untuk usulan saya, Bu, barangkali bisa diadakan BIMTEK khusus penyusunan program kegiatan Satpol PP.
Nah, jadi kita di daerah bisa ikut dengan pusat, begitu. Karena untuk kita di Sulawesi Tengah, terus terang ini satu kelemahan, program kita kalah. Karena pejabat yang membidangi subbagian program itu, ya sudah nggak tahu lagi bagaimana. Malah yang kerja di program ada yang tenaga honor, ada yang cuma staf golongan 2. Jadi susah untuk memprogram bagaimana SPM, mana dia ngerti yang begitu. Tidak ada. Demikian Bu yang saya usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akbar. Mungkin 2 saja pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada secara online. Mungkin dari dalam sini, kami dari dalam Oh sini. baik Pak, satu lagi, silakan Pak. Ya, dari dalam sini, saya sendiri adalah Kabid Trantipbum dan Perlindungan Masyarakat. Jadi nomenklatur yang saya hormati Bapak narasumber, Pak Ben dan Ibu moderator, yang saya banggakan dan semua teman-teman dari berbagai provinsi yang hadir di tempat ini, khususnya untuk Satpol PP dan Biro Tata Pemerintahan. Karena ini ada hal yang perlu kita sama-sama memberikan sumbangsi pikiran. Jadi saya melihat dari sisi ada 3. Izin Pak, Bapak siapa Pak? Dari mana Oh Pak? ya, nama saya Esau Rumbiak. Pak siapa Pak? Esau. Pak Esau. Ya, Pak Ya. Esau Rumbiak. Rumbiat. Ya, Kabid Trantipbum. Nomenklatur kita itu Satuan Polisi Pamong Praja Penanggulangan Bencana Daerah. Ya. Dari daerah mana Pak? Dari Provinsi Papua. Baik Pak, silakan Pak. Saya melihat pemaparan dari mulai malam hari kemarin sampai pagi hari ini. Saya tidak mengomentari apa-apa karena memang saya baru tahu bahwa di Papua nomenklatur ini baru ada di Indonesia, di Papua. Iya. Ini kalau kita melihat dari standar pelayanan minimal, saya merasa itu tidak maksimal. Ya. Artinya begini, nomenklatur kita ini kita lihat dari substansi. Di tahun, Pak Beni mungkin tahu kita di Provinsi Papua, di tahun 2016, 17, 18, 19 dengan pimpinan-pimpinan Kasat sehingga sampai masuk 2020, mungkin pelaporan kita sudah tidak lancar Pak. Bahkan kita sudah menghasilkan PPNS baru dilantik oleh Hukum dan HAM di Papua, baik di Timika maupun di Kabupaten, Provinsi Papua, ya kita di provinsi saja sudah kita dapat PPNS, sudah 4, itu sudah lumayan. Artinya begini Pak, setiap regulasi yang diturunkan dari pusat, baik Undang-Undang 23 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pendidikan Perda, pendidikan peraturan daerah dan lain sebagainya, kita lakukan tugas-tugas itu. Sampai dengan sifatnya laporan-laporan, dan pada prinsipnya, ini pimpinan-pimpinan kita ini bervariasi di dalam kepemimpinannya mereka. Ya. Jadi tadi dijelaskan mengenai standar pelayanan minimal, apalagi dari sisi pengalokasian dana. Nah, dilihat dari nomenklatur kita, Satpol PP dulu, baru penanggulangan bencana. Ini tidak. Apa yang tadi disampaikan, disarankan oleh dari mana itu, bahwa memang sumber daya aparatur manusianya dari sisi programnya itu dia artinya putar balik. Nah, ini yang saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa dari sisi pelayanan SPM ini, sedangkan perlu ketahui bahwa regulasi kita, SOP kita jelas. Kita laksanakan tugas-tugas itu. Nah, ketika kita terbentur dengan penggabungan, maka kita kendala dari sisi pendanaan. Sarana prasarana kita punya.
Semua kita memiliki. Begitu ketika, ya itu makanya ada 3 yang saya ambil, ada regulasi, ada kebijakan, tetapi juga ada hukum. Ini kita lebih banyak kebijakan, Pak. Pak Ben, saya mau sampaikan, ini kebijakan ini terlalu banyak, Pak. Kita mensampingkan aturan, bahkan kita lebih banyak ada kebijakan-kebijakan. Bahkan kalau sudah tahu kalau kita nama daerah namanya saja ada undang-undang otonomi khusus, ditambah lagi. Makanya pada prinsipnya Satpol PP di Provinsi Papua, pada prinsipnya kita berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika ada penggabungan begini, kami tidak jalan, Pak. Pelaporan pun juga tidak jalan. PP nomor 27 untuk semua kabupaten kota kita buat pelaporan tidak jalan sebagaimana mestinya. Karena ketika pembahasan di Bapeda terbalik semua, maka semualah PPP masuk di refocusing. Ya, masuk di refocusing. Setiap bidang nggak ada kegiatan, Pak. Refocusing itu juga bervariasi. Walaupun kita ada ketua COVID dan kalaupun kita ada hukum dan ketertiban, ada semua ada timnya, tetapi tidak jalan sebagaimana mestinya. Ini persoalan. Sampai saat ini, tupoksi kita, fungsi kita, Satpol PP tidak berjalan sebagaimana kita mengharapkan. Begitu masa datang, kita siap personil menghadapi masa. Jadi Pol PP dibilang ujung tombak. Pol PP dibilang garda terdepan. Hanya pada saat-saat itu saja Pak Beni. Hanya pada saat-saat itu aja. Pada saat demo. Tetapi ketika dalam pembahasan di Bapeda, kami yang paling terbelakang, terakhir baru dibahas, baru sebut. Kebutuhan apa mereka? Ya. Sisa-sisa itu baru kita dapat. Dapat dari mana? Sekarang setelah kita dengan COVID, refocusing lah yang kita kena. Tapi ada baiknya, dengan COVID, kami mempunyai peran penting. Maka ada alokasi dana bisa kami berperan. Ya, pembatasan itu. Dengan makro dan PPKM itu. Di situ kami bisa lakukan. Pak, saya mohon maaf ya. Pak Ben, Dr. Pak Bernhard datang ke Papua. Ketika itu dia ada sama-sama dengan Biro Tata Pemerintahan, kita bicara mengenai batas wilayah. Dia mengundang kami. Saya masukkan segala macam unek-unek buat beliau. Langsung dia bilang, kakak, karena dia tahu saya senior. Saya tahu, Pak Bernhard. Sampaikan itu. Dan beliau tahu sampai hari ini. Mungkin mudah-mudahan saya mau ketemu beliau karena saya mau bicara mengenai pansing dari fungsional, pengalihan. Mungkin dalam waktu yang dekat, Juni Juli, pengalihan. Karena saya juga ada punya kepentingan itu, 2 tahun ke depan saya sudah mau pensiun, makanya saya harus memanfaatkan itu Pak Beni. Tolong saya Kak. Ya. Cepat dibuat surat ya kakak. Siap. Rekomendasi cepat dibuat itu, supaya rekomendasinya muncul nanti. Peralihan untuk fungsional. Berarti saya harus buat rekomendasi di... Sudah adakah suratnya? Oh ini saya mau pergi supaya bisa ada catatan-catatan itu saya siapkan. Biar kita cepat Ya. keluarkan rekomendasinya Ya. itu. Saya juga dibantu oleh Pak Rivolino karena pernah saya undang dia ke sana bicara mengenai pansing. Ah ya ini Pak, apalagi sebentar lagi kita semua ya masukkan pikiran-pikiran ini ke Permendagri 100 ini, Pak. Saya pikir ini harus dimasukkan, harus dibagi habis dan baik untuk kita. Pol PP, masa depan Pol PP Pak, ini masa depan Pol PP. Karena di dalam kita itu, kita Satuan Polisi Pamong Praja ada, Damkar ada, Penanggulangan Bencana ada. Dan saya ikut pelelangan, ya bukan saya menjolek pimpinan saya, kita sama-sama ikut pelelangan. Ya karena dia adalah orang bencana dan dulu ya dia yang artinya Pak Kasat saya, sekarang dia Bapak William Mandiri. Tapi di dalam pembahasan di Bapeda, tidak berani dong suruh saya ikut pembahasan Pak. Tidak berani. Karena saya pukul meja. Pak, pukul meja saya. Di situ langsung sudah tidak ada lagi saya untuk pergi pembahasan di Bapeda.
Kalau pukul meja baru ada jawaban, Pak. Kalau tidak pukul meja nggak ada jawaban, Pak. Saya mau sampaikan ini. Ya. Oleh sebab itu saya minta kita punya gagasan-gagasan untuk Permendagri 100 ini, Pak. Saya minta Pol PP, apalagi kita sekarang penggabungan-penggabungan ini ya harus perlu punya perhatian khusus. Karena substansi kita itu nanti pada saat permintaan anggaran itu nanti beda-beda. Tadi saya sudah memberikan masukan dari awal untuk supaya bagaimana cara memasuk substansinya untuk kita punya penganggaran, minta penganggarannya itu. Saya pikir Bapak ini titipan dari saya melaporkan itu bahwa pada prinsipnya kami ketika penggabungan tidak jalan sebagaimana kita harapkan, stagnan sekali ya sampai saat ini. Saya kira ini yang bisa beberapa hal yang saya berikan masukan dan saya pikir Pak Beni adalah orangnya pakar yang juga bisa membenahi Permendagri 100 ini. Mudah-mudahan di 2022, mudah-mudahan saya ada di fungsional, kita bisa mainkan peran itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sejahtera untuk kita semua, selamat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eso. Ini mohon izin Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir saja ya karena waktu juga. Izin Pak Ben. Izin Pak, mohon maaf karena ini sudah dibatasi dalam Singkat. Singkatnya 5 menit mungkin. Ya, terima kasih. Selamat ketemu Pak Beni. Yang lalu saya datang ke kantor, mungkin saya ingatkan kembali. Saya Bahtiar, Kasat Pol PP Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Saya hanya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Rupanya kita ini Pak Beni, seharusnya kita tidak masuk lagi di Dirjen Administrasi Wilayah. Tetapi kita berdiri sendiri sebagai Dirjen. Karena kalau saya lihat ini tidak ada kuku kita Pak. Kalau hanya direktur. Karena berapa kali komunikasi yang dilakukan oleh Pak Beni berkaitan dengan penganggaran itu terganjal. Sehingga mungkin kalau kita dibutuhkan dukungan dari semua kasat Pol PP, provinsi, kabupaten, kota, dibutuhkan tanda tangan, kami siap. Rata. Kalau perlu bukan saja tanda tangan, tetapi tanda tangan darah kami siap. Seperti itu Pak Beni. Sebenarnya masih banyak ini Pak Beni, saya sudah siapkan ini, tapi karena Ibu moderator ini sudah sampaikan, sudah mau tutup sebenarnya, saya kira itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari Sultra. Pak Beni, itu ada beberapa pertanyaan dari ada 5 provinsi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu moderator. Yang pertama perlu kami tanggapi dari Pak Chandra ya Pak. Dari kota Mobagu, Sulut, yang disampaikan secara virtual. Terkait dengan yang pertama Pak, terkait dengan Permendagri 60 2012, norma di dalam regulasi kan dikatakan sepanjang suatu regulasi belum dicabut itu masih tetap berlaku. Kan begitu Pak. Cuman di sisi lain artinya itu masih tetap berlaku. Cuman di sisi lain ada terbit beberapa regulasi terkait dengan pengaturan ASN yang tentu memerlukan penyesuaian. Sehingga ini sudah menjadi catatan Pak. Kawan-kawan Subdit SDM sedang menyiapkan substansi atau kalau bahasa penyusunan regulasi itu sudah menyiapkan naskah akademisnya. Nah, tapi kita juga sedang menunggu nih Pak proses kebijakan terkait dengan reformasi birokrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Papua tadi ini terkait dengan struktur. Kan kebijakan pertama yang penyederhanaan birokrasi hanya 2 dinas tuh Pak yang di level eselon 4-nya tidak dilakukan pengalihan. 1 Satpol PP, kedua Dishub. Tapi setiap bidang itu maksimal 2. Ini pun tentu memerlukan pengaturan teknis nantinya. Nah, hal-hal seperti itu yang
menjadi catatan kita, menjadi catatan kawan-kawan Subdit SDM di dalam konteks untuk penyusunan naskah untuk revisi Permendagri 60. Terkait dengan kalau tidak salah judulnya itu pedoman jumlah anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten Kota. Ya Pak Chandra, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pasal 8 PP 16, Pak Chandra masih mengikuti toh? Masih dengar toh? Terkait dengan pasal 8 PP Masih. 2018 tentang SOP kode etik, ini juga sedang kami siapkan. Kalau konsep awalnya dulu Pak Chandra itu Permendagri SOP sendiri, Permendagri kode etik sendiri. Kode etiknya terkait dengan kode etik Japung Pol PP. Kenapa disendirikan? Karena memang terkait dengan SOP sudah ada, itu sifatnya revisi. Tapi dengan adanya amanat PP 16 ini disimplifikasi. Jadi tahun 2019 itu di 2019 akhir disimplifikasi dalam arti digabung Pak. Itu sudah kami sampaikan kepada Biro Hukum Rancangan Permendagri SOP dan Kode Etik. Kenapa ini kami anggap penting? Karena Permendagri ini yang menjadi acuan nanti bagi Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP di daerah dalam konteks PTI, petugas tindak internal. Kan saya yakin, apakah di Papua sudah ada Pak PTI? Petugas tindak internal? Ada. Itu kan setahu saya sudah ada, tapi regulasinya belum ada sampai saat ini. Dasar pembentukan PTI itu enggak ada loh Pak. Hanya di dalam Permendagri 19 2013 dan revisinya Permendagri 17 2019 itu disebutkan tentang pakaian dinas PTI. Lu pakaiannya ada tapi dasar hukum pembentukannya enggak ada. Ini cantelannya nanti. Dalam konteks membantu penegakan kode etik, disitulah masuk peran tugas tanggung jawab kawan-kawan PTI. Itu sedang kita proses Pak, sama-sama kita kejar bersama dengan revisi Permendagri 121 ini kita kejar tahun ini Pak. Karena ini sudah, kalau yang SOP kode etik sudah lebih maju selangkah, mereka sudah maju ke Biro Hukum, walaupun dari staf khusus juga, karena sekarang regulasi itu sebelum ke Pak Menteri harus melalui para koordinasi Pak staf khusus Mendagri. Terkait dengan Permendagri 17, jadi memang kita harus akui Pak, di Permendagri 17 terkait dengan sarana prasarana minimal itu baru diatur kecuali yang gedung Pak. Kalau gedung sudah diatur detail teknisnya. Tapi kalau sarana prasarana baru diatur jenisnya. Minimalnya berapa? Belum. Ini yang sudah menjadi catatan dan sudah ada perintah dari Pak Direktur. Karena kebetulan di tempat kami ini Subdit Tata Operasional dan Standarisasi Pol PP sudah ada perintah ke Pak Irwan untuk merevisi Permen 17 terkait dengan berapa jumlah minimal. Katakanlah untuk kendaraan R2, minimalnya berapa sih? Tapi ini pun nanti akan dikelompokkan. Untuk daerah dengan kondisi seperti bla 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 itu minimalnya sekian. Untuk kondisi daerah bla 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 minimalnya sekian. Itu Pak Chandra, tapi ini memang kita masih punya hutang beberapa regulasi, ini menjadi catatan kami. Terima kasih atas pengingatnya kepada kami. Begitu juga dengan revisi Permendagri standar teknis khusus SPM, kita akan kejar sama-sama sambil menunggu selesainya revisi Permendagri 100 sebagai dasar hukumnya. Kemudian Pak Akbar dari Satpol PP Provinsi Sulteng. Terkait dengan SPM, benar Pak, kami sepakat bahwa ini harus diawali dengan perencanaan yang baik, tapi tidak hanya cukup baik dan benar. Nah, dalam konteks itu kami sepakat diperlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya BIMTEK agar penerapan SPM ini di daerah bisa lebih maksimal dan
Saya sangat yakin kalau tidak salah itu kawan-kawan di Bangda itu mulai tahun 2020 sudah memprogramkan. Tapi ya lagi-lagi karena kendala COVID ini Pak. Bahkan tahun 2020 kami punya program untuk BIMTEK Pak. Termasuk salah satunya integrasi antara perencanaan dan pembangunan dalam konteks SPM. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan Bangda. Tapi semuanya itu buyar dengan adanya refocusing anggaran kemarin. Tahun ini walaupun kondisi keuangan terbatas, kami juga sudah memprogramkan, tapi memang lagi-lagi karena ada kendala Pak. Misalnya kalau dalam setiap pertemuan itu jumlah maksimal sekian. Yang pertama kami sudah kami lakukan untuk BIMTEK SPM Trantibum di Provinsi Kalsel. Mudah-mudahan Ibu dari Kabupaten Banjar hadir ya Bu ya waktu itu. Ya memang di situ kami manfaatkan juga untuk membahas revisi Permendagri 121. Termasuk juga terkait dengan sinergitas, waktu itu kita undang walaupun baru bisa secara virtual, kawan-kawan dari Bappenas, kawan-kawan dari Ditjen Bangda untuk menyampaikan teknis-teknis terkait dengan SPM. Yang kedua itu sudah kami programkan BIMTEK yang untuk SPM Pak Akbar, itu tanggal 21 sampai 23 Juni kemarin di Kota Bandung. Tapi lagi-lagi karena kurva COVID-19 ini meningkat lagi, Bandung itu lockdown Pak, mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 1 Mei. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya MICE di hotel itu ditiadakan sama sekali berdasarkan Perwaku Bandung. Jadi terpaksa kita tunda lagi. Rasanya salah satu yang kita undang itu kawan-kawan dari Satpol PP Provinsi Sulteng ya. Ya Pak Irwan ya, nanti tolong dicek lagi. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, kita akan adakan kegiatan lanjutan Pak. Dan kami sangat yakin dan berharap kawan-kawan di Ditjen Bangda ya Bu Ida, itu melakukan BIMTEK juga ya Bu. Yang intinya itu untuk percepatan penerapan SPM. Mungkin substansinya lebih ditekankan kepada integrasi perencanaan pembangunan daerah termasuk keuangannya. Kemudian dari Pak Esau Pak ya, Kabit, kenapa kita baru sekali ketemu Pak? Kabit Tibum ini harusnya sering ketemu dengan saya ini. Baru Pak. Sudah. Pak Esau ini pilih kasih rupanya. Dengan Pak Bimo terus. Oke. Baik. Yang pertama dengan nomenklatur Pak. Memang regulasi terkait dengan nomenklatur itu kan diawali dengan terbitnya PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Sebenarnya di situ hanya ada norma Pak. Yang namanya rumpun-rumpun urusan itu silahkan bentuk sendiri atau kalau memang karena satu dan lain hal digabungkan dengan perangkat-perangkat daerah yang mempunyai tusi yang bisa dirumpunkan bisa dikelompokkan dalam rumpun yang sama. Kebijakan secara normatifnya dari pusat seperti itu. Implementasinya diserahkan ke masing-masing daerah melalui perkadat terkait dengan kelembagaan. Artinya sebenarnya bukan kebijakan kita ansih Pak implementasi bahwa ini harus digabungkan. Tidak, termasuk di Papua. Hanya kadang-kadang ketika di daerah ada pertimbangan-pertimbangan kepala daerah karena ini kebijakan di daerah Pak. Normanya itu dari pusat ya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan silakan digabung. Tapi kalau kondisinya memungkinkan termasuk dukungan anggaran silakan dipisahkan. Termasuk Damkar. Permendagri 16 2020 Pak ya tentang pedoman nomenklatur pemadam kebakaran. Di situ ada amanat untuk membentuk dinas sendiri. Kalaupun ternyata berdasarkan hitungannya itu tidak masuk tipe C, itu tetap harus dibentuk kelembagaan Damkar tipe C. Kan untuk menyusun perangkat daerah ada hitungannya.
Ternyata dari hitungannya itu tidak masuk sampai lembaga yang terkecil TPC. Di situ diamanatkan walaupun belum masuk tetap harus dibentuk. Dinas Damkar TPC dengan 2. Nah, tapi karena sekarang ada kebijakan pemerintah terkait dengan penyederhanaan birokrasi, ini jadi kita tunggu lagi Pak. Karena ternyata berdasarkan hasil evaluasi, semenjak terbitnya Permendagri 16 tahun 2020 sampai saat ini, tidak semua daerah akan membentuk Dinas Damkar. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan telahan dari Biro Organisasi Ortala, masukan kepada kepala daerah, contohnya Provinsi DIY, mereka tidak akan membentuk dan kabupaten kota di dalamnya. Artinya kebijakan implementasi kebijakan di daerah, Pak. Silakan, yang ingin kami sampaikan Pak, silakan Pak Esau bikin telahan Pak. Mumpung sekarang sedang dilakukan proses penyusunan kebijakan di daerah terkait dengan reformasi birokrasi ini Pak. Kalau memang dimungkinkan, memang undang-undang mengatakan tugas Pak Esau itu 1 penegakan perda perkada, 2 penyelenggaraan Tibum Tranmas, 3 penyelenggaraan Linmas. Tidak ada itu dikatakan tugas Pak Esau di batang tubuh Undang-Undang 23 melakukan penyemprotan damkar. Tidak ada tugasnya Pak Esau di dalam Undang-Undang 23 batang tubuh Pak untuk melakukan penanganan dalam konteks bencana. Tapi di dalam lampiran ternyata urusan Trantibum Linmas itu dibagi menjadi 3 suburusan. Suburusan Trantibum, suburusan damkar, suburusan bencana. Kan begitu Pak. Tapi itu kebijakan di tataran normatif. Dengan dengan pertimbangan satu dan lain hal, ada daerah dipersilahkan untuk membentuk masing-masing BPBD masing-masing Pak, karena ada undang-undang mengamanatkan dibentuk BPBD, Undang-Undang 24 kalau tidak salah. Nah, damkar ini masih ada yang bergabung. Ya Pak Esau yang tidak biasa pegang selang yang besar itu Pak, mati dia. Selang itu Pak, selang damkar itu enggak ada air mengalir aja beratnya minta ampun. Ada air mengalir dengan tekanan sekian tertentu bar, mati Pak Esau kalau kita enggak pegang. Kalau 3 orang enggak bisa. Saya pernah Pak, karena saya pernah di damkar. Ketika ada tekanan air dari pompa itu nyemprot, kalau kita enggak siap 2 orang Pak, tegulung kita sama kabel. Itu. Artinya ini memang keterampilan teknis Pak. Ketika Pak Esau Kabit Linmas masih nyambung karena itu salah satu tugas. Nah ini mumpung saat ini sedang dilakukan kebijakan dalam konteks penyederhanaan termasuk peralihan dari struktural ke fungsional, ini tolong disampaikan Pak. Dibuatkan telahan karena saya juga tahu nih Kasat Provinsi ini selalu impor dari tempat lain selama ini. Benar nggak Pak? Tidak pernah dari internal. Mungkin pertimbangan kepala daerah Pak, situasi Kamtibmas. Bisa saja kan Pak, impor dari TNI, impor dari Polri. Pertimbangan-pertimbangan. Kalau Pak Esau tahu, Kabupaten Dogiai baru dilantik itu. Dikukuhkan bukan dilantik Pak, lagi-lagi impor. Karena memang pertimbangan di Papua. Tapi ya, siapapun yang menjadi kasat, baik itu definitif maupun PLT atau PLT, berikan pemahaman Pak Esau sebagai kabit dan kawan-kawan yang lain, berikan telahan Pak, tugas kita ini, sehingga tidak lari Pak. Terkait dengan itu yang Pak, yang terkait dengan kebijakan ya dan pimpinan yang bervariasi, saya yakin arahnya Pak Esau itu seperti itu, termasuk untuk kepala daerah sendiri. Nah terkait dengan penggabungan itu, saran saya Pak, mumpung sekarang proses, Bapak siapkan telahan Pak. Siapa tahu berdasarkan telahan Pak Esau tadi, Satpol PP Damkar ini berdiri sendiri dalam arti hanya tusi sesuai undang-undang saja yang dilakukan. Bisa saja kalau memang telahannya itu dibaca pimpinan dan logis Pak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu kepada regulasi.
sepertinya itu Pak Esau ya. Tadi revisi Permendagri ya, kita berharap kita ini bisa cepat selesai tahun ini, bisa digunakan oleh Bapak dan Bapak Ibu yang lain untuk penerapan PPKM 2022. Mungkin itu Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Beni atas penjelasannya. Semoga apa yang dihasilkan pada rapat pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ada di daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berikan aplaus untuk Pak Beni pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di Hotel Minor Jakarta maupun Bapak Ibu yang masih bergabung secara online, kami mengucapkan terima kasih atas responnya, atas saran dan masukannya kepada kami. Semoga apa yang Bapak usulkan, Bapak sarankan dapat kita tindak lanjuti bersama-sama.